Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azza Nafisa Sofyan, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sel. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian sel dan sejarah tentang sel. Yang kedua tentang struktur sel, yang ketiga tentang komponen sel, dan yang terakhir adalah tentang komponen kimiawi penyusun sel. Langsung saja ke materi tentang sel, saya dari kelompok 6 biologi. Table of content sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertian sel dan sejarah tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Sejarah tentang sel yang pertama adalah Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703. Pada penelitiannya, Robert Hooke mengamati sayatan gabus. Ketika diamati sayatan gabus tersebut, Robert Hooke melihat adanya ruang-ruang yang kecil berjajar seperti susunan bata. Susunan bata tersebut dinamakan sel. Yang kedua adalah Robert Brown pada tahun 1831 menyatakan bahwa di dalam sel terdapat organel yang disebut dengan nukleus atau inti sel. Yang ketiga ada Felix Durjadin pada tahun 1835 menyatakan bahwa bagian yang terpenting di dalam sel adalah isi sel yang terdiri atas materi hidup yang dikenal dengan cairan sel atau protoplasma. Dan yang terakhir ada Johannes Purkinje pada tahun 1839 menyatakan bahwa protoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu bagian yang kental atau gelap dikenal dengan istilah nukleus dan bagian yang cair dinamakan sitoplasma. Selanjutnya, teori tentang sel. Teori mengenai sel terdiri dari 3 prinsip berikut. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan atau yang disebut dengan replikasi sel yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur sel. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai perintang selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda, sedangkan pada prokariot DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel-organel pada sel eukariotik terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariot tidak. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe sel. Sel prokariotik, istilah prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyo artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti sel. Sel prokariotik merupakan tipe sel yang tidak memiliki sistem endomembran, sehingga sel tipe ini memiliki materi inti yang tidak dibatasi oleh sistem membran. Tidak memiliki organel yang dibatasi oleh sistem membran, sel prokariotik terdapat pada bakteri dan ganggang biru. Kemudian sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan tipe sel yang memiliki sistem endomembran. Pada sel eukariotik, inti tampak jelas karena dibatasi oleh sistem membran. Pada sel ini, sitoplasma memiliki berbagai jenis organel seperti antara lain badan Golgi, retikulum, endoplasma, kloroplas, mitokondria, badan mikro, dan lisos.
Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari dua macam, yaitu transportasif atau yang disebut dengan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh difusi, perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Lalu ada osmosis, perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel dari lautan yang konsentrasi airnya tinggi ke lautan yang konsentrasi airnya rendah. Kemudian ada transport aktif, yaitu perpindahan molekul atau ion menggunakan energi. Fungsi membran sel diantara sebagai reseptor melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul dalam keluar masuk sel. Proses terjadi biokimiawi, contoh reaksi oksidasi dan respirasi. Membran sel terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid rangkap 2. Lapisan protein membentuk dua macam lapisan, yaitu lapisan protein perifer atau ekstrinsik dan lapisan protein integral atau intrinsik membungkus bagian kepala lipid bilayer bagian dalam. Membran sel terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid rangkap 2. Lapisan protein membentuk dua macam lapisan, yaitu lapisan protein perifer atau ekstransik atau yang disebut dengan membungkus bagian kepala lipid bilayer bagian luar, dan lapisan protein integral atau intrinsik atau yang disebut dengan membungkus bagian kepala lipid bilayer bagian dalam. Lapisan lipid disusun oleh fosfolipid yang terdiri dari gugus fosfat. Bagian kepala bersifat hidrofilik dan pada bagian ekor bersifat hidrofobik. Selain fosfolipid, lapisan lipid juga terdiri dari glikolipid dan sterol. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba sama atau yang disebut dengan homogen, melainkan cairan yang beraneka ragam atau yang disebut dengan heterogen. Koloid ini terdiri dari air, senyawa organik yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Selanjutnya ada inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat, berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau yang disebut dengan nukleus ini terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Inti sel atau yang disebut nukleus ini diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma atau disebut dengan RE. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. Ada dua jenis RE, yaitu RE granurel atau yang disebut dengan RE kasar dan RE agranurel yang disebut dengan RE halus. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Sedangkan fungsi RE halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Pada RE kasar terdapat ribosom dan RE halus tidak terdapat ribosom. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena permukaan ditempeli banyak ribosom. Kebanyakan protein menuju ke badan Golgi yang akan mengemas dan memilahnya untuk dilantarkan ke tujuan akhirnya. Retikulum endoplasma harus tidak memiliki
ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi misalnya dalam sintesis lipid komponen membran sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah yang bebas dari sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Kemudian ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Nggak cuma ngasih bentuk, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Sitoskeleton terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Lapisan paling tipis yaitu mikrofilamen dan letaknya di pinggir sel. Di dalam mikrofilamen ada protein dan miosin, inti sel yang membuat sel bergerak. Selain itu, mikrofilamen berperan dalam konstruksi otot. Kalau lapisan yang ketebalannya sedang yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate tersebar di sitosol dan fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Terakhir, kita bahas tentang mikrotubulus. Mikrotubulus menjadi lapisan yang paling tebal dan tersusun dari protein tubulus. Fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, dan flagel. Kemudian ada plastida. Plastida merupakan badan bermembran terangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplast, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis plastida yaitu leukoplast, kloroplast, dan kromoplast. Kromoplast yaitu plastida yang memiliki pigmen warna hijau. Kromoplast yaitu plastida yang mengandung pigmen seperti karotin, vicodinin, vicosatin, dan vicoeritrin. Kemudian yang terakhir ada badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 0,5 pm, yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat 2 jenis badan mikro yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungsi dan daun tanaman tingkat tinggi. Fungsi peroksisom yaitu membantu dalam penyerapan cahaya dan respirasi, melindungi sel dari H2O2, dan berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Glioksisom terdapat dalam sel tanaman. Fungsi glioksisom yaitu berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksilat. Dan pembahasan yang terakhir adalah komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi sel yang meliputi seluruh aktivitas sel tersebut dikenal dengan nama protoplasma. Protoplasma merupakan substansi cairan yang terdapat di dalam sel. Adapun bentuk senyawa dari komponen kimiawi penyusun sel atau yang disebut dengan protoplasma ini tersebut dapat mengandung molekul organik dan anorganik. Komponen kimiawi penyusun sel terbagi menjadi 2 molekul, yaitu organik dan anorganik. Komponen organik terbagi menjadi 4, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Komponen anorganik terbagi menjadi 3, yaitu air, vitamin, dan mineral. Kita akan bahas tentang komponen organik terlebih dahulu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat berproses sebagai pembentukan energi. Karbohidrat merupakan sumber energi dan komponen penting untuk dinding sel. Karbohidrat dalam membran sel berupa oligosakarida dan polisakarida yang bisa berikatan dengan protein dan lipid untuk membentuk glikoprotein dan glikolipid. Karbohidrat juga berfungsi sebagai bahan baku respirasi sel. Dan selanjutnya ada protein, merupakan organik terbesar dalam penyusun sel. Jadi protein adalah organik terbesar dalam penyusun sel. Protein penyusun sel dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein yang berperan dalam membentuk struktur sel.
Protein fungsional adalah protein yang berperan dalam pengaturan aktivitas sel. Kemudian ada lemak. Lemak berfungsi dalam membentuk membran plasma dan sebagai sumber energi cadangan sel. Lemak memiliki 3 jenis, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Tapi yang paling banyak dalam sel adalah fosfolipid. Kemudian yang terakhir ada asam nukleat. Dalam sebuah sel, asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Kemudian kita akan membahas tentang komponen anorganik. Yang pertama ada vitamin. Peran vitamin adalah mempertahankan metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur radikal bebas. Beberapa contoh vitamin saat ini telah ditemukan antara lain vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin H. Kemudian ada mineral. Mineral adalah komponen struktural sel berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengaturan enzim, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Dan yang terakhir adalah air. Air merupakan komponen utama dalam protoplasma. Fungsi air adalah sebagai media reaksi-reaksi kimia dalam sel dan sebagai bahan baku hidrolisis transportasi zat. Oke, itu saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.